Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa secara langsung menggunakan Zoom gitu, karena kendala sinyal ya. Sekarang kita mulai aja. Kita ke metode simplex 2 fase. Nah, kapan kita menggunakan metode simplex 2 fase dan kapan kita menggunakan metode simplex biasa gitu. Nah, kita itu apabila kendala strukturalnya itu memuat tanda lebih dari sama dengan atau sama dengan, nah kita menggunakan metode simplex 2 fase. Kan kalau metode simplex biasa itu tuh hanya untuk yang kendala strukturalnya kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk tanda yang lainnya itu kita menggunakan metode simplex 2 fase atau nanti juga kita bisa menggunakan metode bilangan besar M. Nah, untuk langkah pengerjaannya ini tuh tidak jauh berbeda dengan yang biasa, cuman bedanya itu, nah di sini tuh ada variabel artifisialnya. Ini ada variabel artifisial. Lalu di fungsi tujuannya itu ada fase untuk fase pertama dan fase kedua itu beda. Untuk fase pertama itu fungsinya fungsi variabel artifisial saja. Jadi kalau misalkan nanti ke soal gitu ya, ada variabel artifisialnya tuh x6, x7. Jadi untuk fase pertama itu fungsinya z sama dengan x6 tambah x7 aja, nggak pakai fungsi tujuan sama variabel select-nya. Nah, untuk fase keduanya baru kita pakai fungsi tujuan dan variabel select-nya. Terus variabel artifisial ini tuh akan habis di fase pertama. Nah, kalau di fase pertama masih ada variabel artifisial, itu tuh berarti sistem persamaan ini tuh tidak memiliki penyelesaian. Nah, untuk langkah keduanya itu kan membuat tabel simplex. Nah, fase pertama itu selesai ketika ZJ min CJ-nya sudah optimal. Kalau untuk yang minimumkan berarti ZJ min CJ-nya itu kurang dari sama dengan 0. Sedangkan untuk yang maksimumkan itu ZJ min CJ-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah optimal di fase pertama, lanjutkan ke fase kedua yang tadi fungsi z-nya itu fungsi tujuan dan variabel select. Kalau di fase kedua sudah optimal juga berarti sudah selesai. Nah, supaya lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh soal aja ya. Nah, ini tuh z min x1 tambah 4 x2 min x3 ini tuh yang dinamakan fungsi tujuan. Sedangkan ini yang ini itu dinamakan kendala struktural.
Nah, langkah pertama itu kita menambahkan variabel slack dan variabel artifisial di mengubah kendala struktural menjadi persamaan. Nah, dengan menambahkan variabel slack dan variabel artifisial. Nah, ini kan kendala strukturalnya ini sampai sini ya. Itu maksudnya sampai sini. Mana sih? Ini nggak jadi. Nah, kita akan menambahkan variabel slack-nya. Nah, di sini karena dia kan lebih dari sama dengan, ini juga lebih dari sama dengan nih. Nah, makanya di sini variabel slack-nya itu negatif x4. Terus ini juga untuk yang kedua itu negatif x5. Sedangkan untuk yang ketiga, ini soalnya tuh maksudnya tuh kurang dari sama dengan ya. Ini tuh kan kurang dari sama dengan, jadi dia untuk variabel slack-nya itu positif. Lalu kan di sini karena dia variabel slack-nya negatif, maka ditambahkan lagi variabel artifisial yang positifnya. Nih, yang ini variabel artifisial ya, x7 sama x8. Nah, untuk fase pertama itu kan fungsinya itu pakai variabel artifisial aja. Jadi di sini z sama dengan x7 tambah x8. Nah, kita buat sama dengan 0. Z min x7 min x8. Terus langkah selanjutnya kita buat tabel simplex-nya. Nah, untuk tabel simplex-nya ini tuh seperti apa sih? Ngambil dari yang atas tadi ya. Ya. Nah, ZJ min, ini kan baris ZJ min CJ nih yang ini. Salah pencet, maaf. Nih, ini kan ZJ min CJ nih. Nah, ini tuh diisinya sama ini. Sama yang ini nih. Z-nya 1. Kan X1, X2, X3, X4 sampai X6-nya di sini nggak ada kan? Cuma ada X7 sama X8. Berarti X7-nya berapa? Negatif 1. X8-nya berapa? Negatif 1. Nah, udah gitu. Basisnya itu, kalau untuk basis kan selalu 1, 0, 0, 0, 0 ya. Terus begitu yang ini tuh, yang ininya isinya sama sesuai dengan yang ini, yang ada di persamaan tadi ya. RHS itu yang di sisi kanan yang sama dengan 3, 2, 4. Nah, kita lihat di sini ada ketidakkonsistenan. Ada ketidakkonsistenan pada basis dan ZJ min CJ, maka harus dilakukan OBE. Nah, mana sih yang tidak konsistennya itu? Nih. Ini di sini X7 itu sama dengan 0. Tapi di sini X7 itu sama dengan negatif 1. Ini juga X8 sama dengan 0. Tapi di sini X8 sama dengan negatif 1. Kan itu tidak konsisten, makanya perlu dilakukan OBE. OBE-nya apa?
Nah, OBE-nya itu kita akan mengubah yang ada di ZJ min CJ ini, X7 dan X8-nya itu menjadi 0. Nah, supaya menjadi 0 berarti apa? Berarti OBE-nya itu bisa B0 ditambah B1, ini B0 ditambah B1 ditambah B2 kan. Kalau negatif 1 ditambah 1 ditambah 0 itu hasilnya sama dengan 0 kan. Untuk X8 nya juga seperti itu, negatif 1 ditambah 0 ditambah 1. Nah, udah gitu kita OBE kan. Nah, kita operasikan. Nah, untuk ini nih yang X1 B0 ditambah B1 ditambah B2 berarti 0 ditambah 1 ditambah 3 itu tuh sama dengan 4. Nah, di sininya itu nih 0 nih 0 ditambah 1 ditambah 3 kan. Yes. Ya itulah sama dengan 4. Ih, gak bisa. Yang ini ya. Yang ditunjuk 0 tambah 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Terus 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, gitu sampai yang RHS-nya juga di 0 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kalau untuk yang baris 1, 2, dan 3 itu kan nggak ada OBE-nya ya, jadi tetap. Terus, nah dari tabel yang kedua ini tuh kita lihat ZJ min CJ-nya. Nih ZJ min CJ-nya. Nah, kan dia di soalnya apa tadi? Di soalnya tuh minimumkan. Berarti kalau minimumkan ZJ min CJ-nya itu harus apa? Kalau minimum kan ZJ min CJ-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini masih ada 4. X1-nya itu masih 4 dan X2-nya ada 3. Nah, kita pilih ZJ min CJ terbesar. ZJ min CJ terbesarnya itu ada di sini nih, ada di X1 yaitu 4 kan. Nah, dari ZJ min CJ terbesar ini kita akan menentukan unsur pusat PE. Nah, unsur pusat PE ini tuh nilai PE terkecil dan bukan negatif. Unsur pusat PE itu PE terkecil dan bukan negatif. Kita hitung dulu PE-nya. Nah, untuk menghitung PE itu apa? Rumus PE itu sama dengan RHS
dibagi ini yang ada di ya kolom yang di ZJ min CJ nya. Apa sih namanya yang baris ini tuh? Yaitu, nah kayak ini nih, RHS-nya 3 dibagi 1, PE-nya 3, terus 2 dibagi 3, 2/3, 4 dibagi 1, 4. Nah dari PE ini tuh kita pilih PE yang paling kecilnya berapa, dan bukan negatif, diambillah 2/3, yaitu baris kedua. Berarti baris kedua kolom ke-1 ini tuh menjadi unsur pusat PE. Nah karena kita akan selanjutnya kita akan membuat kolom X1 ini tuh menjadi 1, 0, 0, 0, dan yang satunya itu unsur pusatnya, sedangkan yang lainnya 0. Aku bisa model itu tahu. Nah kan ini 3 ya unsur pusatnya, supaya jadi 1 berarti harus berapa? Harus dikalikan berapa? Dikalikan 1/3 dari B2. Nih di OBE-kannya. Berarti semua baris kedua kita kalikan dengan 1/3. Hasilnya ini. Nah setelah itu kita buat baris-baris yang lainnya. Ini baris 1, baris 0, sama baris 3 nya itu menjadi 0, berarti OBE-nya negatif 4 negatif 4B2 ditambah B0. Jadi yang patokannya itu B2 tadi unsur pusatnya. Dan juga nih, karena nilai ZJ min CJ di kolom X1 terbesar dengan nilai PE untuk baris X8 yang terkecil, maka X1 menggantikan X8. Nih di sini kita switch X1 sama X8-nya. Nih, ini X1. Bukan. Nih, kan di sini X8 nih. Sekarang di sini jadi X1. Terus kita lihat lagi nih di sini ZJ min CJ-nya sudah optimal belum setelah tadi dilakukan OBE yang ini. Yang ini nih, OBE yang ini sudah optimal belum? Ternyata di sini ZJ min CJ-nya itu masih belum optimal, masih ada yang lebih dari 1 nih, lebih dari 0, yaitu yang kolom X3. Sama seperti tadi, kita dari X3 kita cari nilai PE-nya berapa. Nah udah cari nilai PE-nya, kita pilih PE terkecil untuk menentukan unsur pusatnya. Berarti di sini unsur pusatnya adalah yang ini, yang baris keempat. Udah gitu sama terus di OBE-kan aja sampai nih, mana ya, nih sampai terakhir itu ketika ZJ min CJ nya udah optimal, yaitu
kurang dari sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 0. Di sini kan udah nggak ada lagi yang positif tuh. Berarti dia tuh sudah optimal, ZC min CJ sudah optimal. Maka fase 1 sudah minimum. Kita lanjutkan ke fase kedua. Nah tuh, kita lihat juga nih di basisnya itu sekarang udah nggak ada variabel artifisialnya lagi, sisa X1, X5, X3. Berarti kita bisa melanjutkannya ke fase kedua. Nah, untuk melanjutkan ke fase keduanya, kita menggunakan fungsi tujuan yang tadi yang di soal beserta variabel select-nya. Nih, fase kedua itu Z-nya sama dengan, tadi kan di soalnya Z sama dengan X1 ditambah X2. Nah, X2 kurang X3. Nah, ditambahkan variabel artifisialnya, variabel select-nya yaitu X4, X5, X6. Terus kita buat sama dengan 0 lagi. Terus kita masukkan ke tabel simpleknya. Nah, untuk di tabel simplek yang sekarang ini nih, ZJ min CJ-nya itu kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yang ini ya. Terus untuk basisnya ini kita pakai basis yang sama dengan yang ada di sini nih. Ini kan X1, X5, X1, X3. Nah, di sini juga kita tetap X5, X1, X3. Nah, di sini kita perhatikan lagi, ternyata basis dan ada ketidakkonsistenan lagi antara basis dengan ZJ min CJ. Di sini X1-nya sama dengan 0, tapi di sini X1-nya negatif 1. Di sini X3-nya 0. Di sini X3-nya sama dengan 1. Kita lakukan OBE lagi seperti tadi. Ya. Nah, setelah itu, setelah di OBE, nah ternyata di sini ZJ min CJ-nya sudah optimal. Berarti karena ZJ sudah optimal, yaitu ZJ min CJ kurang dari sama dengan 0, maka tabel simpleksnya itu sudah selesai dengan nilai minimumnya itu nih, Z-nya di sini sama dengan 1, berarti Z sama dengan 1. X ya, terus ini X1 sama dengan 2, X1 sama dengan 2. Kan di sini di basisnya nggak ada X2 kan, berarti X2-nya itu sama dengan 0. X2-nya sama dengan 0, dan di sini X3 sama dengan 1, berarti X3 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sudah selesai untuk jadi itu untuk kayak OBE, terus menentukan unsur pusat P itu mah sama seperti metode simplex biasa. Bedanya itu tadi di sini. Nih di fase 1. Nih, pertama bedanya itu dia ada variabel artifisial. Lalu untuk fase satunya nih, fase satunya dia itu hanya
variabel artifisialnya saja. Terus udah gitu sama di fase 1 diselesaikan sampai ZJ min CJ-nya optimal. Ketika ZJ min CJ-nya sudah optimal, kita lanjutkan ke fase 2 dengan fungsi yang fungsi tujuan dan variabel select-nya. Kalau udah kayak gini, terus ini menggunakan basisnya nih sama nih di sini mana nih ininya kan X5, X1, X3. Nah di sini juga selanjutnya untuk fase kedua kita masih tetap menggunakan X5, X1, X3, tapi ZJ min CJ-nya itu berubah sesuai dengan yang ada di fungsi tujuan di sini. Gitu. Untuk di fase 2 pengerjaannya sama sampai dengan ZJ min CJ-nya optimal. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas metode simplex bilangan besar M. Nah, bilangan besar M ini itu digunakannya kalau apa? Sama seperti tadi dua fase. Kalau kendala strukturalnya itu lebih dari sama dengan atau sama dengan. Jadi kalau kendala strukturalnya kurang dari sama dengan, kita pakainya itu metode simplex biasa. Kalau ada yang lebih dari sama dengan atau sama dengan, kita bisa menggunakan yang dua fase atau bilangan besar M, atau ada juga nanti metode simplex direvisi. Nah, ya. Ini contoh soalnya aja ya, langsung contoh soal. Nah, ini kan tuh mana lebih dari sama dengan, makanya kita pakai bisa menggunakan bilangan besar M. Nah, ini juga sama, di sini ada variabel artifisial. Ini adalah variabel artifisialnya. Variabel artifisial. Sedangkan yang ini itu variabel select-nya. Select. Nah, bedanya itu kita lihat nih di fungsinya, fungsi Z-nya. Ini berbeda dengan yang dua fase tadi kan. Kalau yang dua fase tadi kan dipisah ya, yang ini yang variabel artifisialnya itu di fase pertama. Nah, di fase keduanya baru ini. Nah, kalau ini digabung semuanya, baik itu variabel select maupun variabel artifisial. Tapi variabel koefisien dari variabel artifisialnya itu adalah bilangan M. Nih, bilangan M. Itu untuk variabel select masih sama, koefisiennya itu adalah 0. Nah, begitu kita buat tabel simplex awalnya. Nih, di tabel simplex awalnya sama
masukin yang ada di fungsi Z tadi kan nih, min 1, min 300, 100 nih, min M, min M, min M, min M, min M. Itu untuk variabel artifisialnya. Nah, begitu. Sama ya, ini terdapat ketidakkonsistenan antara basis dan ZJ min CJ. Nih, ini X6 nya sama dengan 0. Di sini X6 sama dengan negatif 6. Ini X7 sama dengan 0. Di sini X7 sama dengan min M. Ini X8 0. Di sini X8 nya negatif M. Makanya kita meng-OBE-kan ZJ min CJ nya atau baris 0 ini supaya sama X6 yang ada di ZJ min CJ dengan X6 yang ada di basis. Berarti kan ini B0 ditambah M B1 ditambah M B2 tambah M B3 supaya nanti X6, X7 dan X8 nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, nih kita operasikan ya, min 300 ditambah min 300 ditambah MB1 berarti B1 nya kan 3 ditambah MB2 nya 1 terus ditambah MB3 nya 1 berarti ada 5M. Negatif 300 ditambah 5M nih. Terus begitu juga buat X2, X3, X4 skema sampai X8 nya sampai RHS nya pun gitu ya. 0 ditambah 27M ditambah 21M ditambah 30M jadi 78M. Nah, setelah itu kita lihat ZJ min CJ nya belum optimal nih. Nih ZJ min CJ nya belum optimal. Iya, belum optimal karena ada satu bilangan besar, kan M itu suatu bilangan yang sangat besar, makanya disebutnya bilangan besar M atau big M. Nah, ada suatu bilangan yang besar banget, cuman dikurangi 300, berarti dia masih lebih dari 0 kan. Nah, ini juga nih ya, ada satu yang untuk X2 juga nih, ada satu bilangan besar M cuman dikurangin negatif 150, berarti dia masih lebih dari 0 juga kan. Nah, terus untuk menentukan nih antara X1 dan X2 ini yang paling besarnya itu yang mana? Nah, kita lihat koefisien dari M-nya. Yang X1 ini koefisien dari M-nya itu 5 kan. Sedangkan koefisien untuk X2 itu, koefisien M untuk X2 itu 4. Berarti ada suatu bilangan yang besar dikali 5 dengan ada sesuatu bilangan yang besar dikali 4. Walaupun pengurangnya lebih besar di X1, tapi bilangan besar M-nya itu lebih besar di X1, makanya Z min CJ terbesar itu ada di X1, yaitu negatif 300 ditambah 5M. Jadi M itu tadi bilangan yang besar banget sampai kita tuh nggak tahu itu tuh bilangan berapa, bisa jadi lebih dari 1 miliar 1 triliun gitu kan. Kalau cuman dikurangi 300 kan dikit gitu ya. Setelah dikali 5 dikurangi 300 dengan setelah dikali 4 dikurangi 150 sudah pasti lebih besar yang 5M tadi gitu.
Nah, setelah kita menentukan Z, J, min, C, J terbesarnya, tadi kita menentukan unsur pusat PE-nya. Unsur pusat PE-nya itu kita di sini nggak ada kolom PE-nya ya. Kita cari PE-nya. Cari dulu PE-nya. Tadi PE apa? RHS. Jadi itu kan PE itu RHS dibagi dengan ini kan unsur ini. Nah, yang baris pertama nih 27 dibagi 3 9. Terus yang baris kedua 21 dibagi 1 21. 30 dibagi 1 30. Nah, unsur PE terkecilnya itu berarti ada di baris pertama, yaitu 27/3 9. Berarti unsur pusat PE-nya itu ada di sini, kolom 1 baris 1, yaitu yang 3 itu ya, yang udah dilingkari. Nah, udah gitu kita akan membuat kolom Z, J, min, C, J terbesar itu jadi 1 0 0 0 0, dengan satunya itu unsur pusatnya, unsur pusat PE-nya, sedangkan yang lainnya 0. Berarti kita di OBE kan lagi. Nah, ini supaya 3 nih, supaya jadi 1 berarti kan 1/3 B1. Nah, ini pun mengikuti untuk X2, X3, X4, X5, X7, X8 nya tuh mengikuti, sama dikalikan 1/3 B1 juga. Terus untuk yang lainnya itu bentar. Untuk yang lainnya itu ini juga kita buat unsur lainnya supaya jadi 0 dengan OBE begitu. Nih, setelah di OBE kan, nah ternyata nih masih kita cek lagi Z, J, min, C, J nya. Nih, Z, J, min, C, J nya ternyata masih ada bilangan yang lebih dari 0. Nih ada X2 dan X3, itu tuh 7/3M dengan 2/3M. Kita tentukan lebih besar yang mana, 7/3 sama 2/3. 7/3 itu berarti 21/3 kan, sedangkan 2/3 itu 2/3, berarti lebih besar yang 7/3. Makanya kita ambil unsur Z, J, min, C, J terbesarnya itu ada di X2. Oh iya benar, karena kan tadi nih Z, J, min, C, J terbesarnya itu ada di X1. Terus unsur pusat PE terkecilnya itu PE terkecilnya itu ada di X6 baris 1 X6. Makanya X6 ini nantinya akan digantikan dengan X1. Nih, di sini dia sudah X1 bukan lagi X6. Nah, sama nanti juga ini kan Z, J, min, C, J terbesarnya ada di X2 nih, X2. Terus ini unsur pusat PE-nya tuh ada di ini, di X8. Berarti nanti X8 ini digantikan oleh X2 gitu. Kalau untuk operasi yang ada di tabelnya mah itu mah sama seperti bilangan sama seperti metode simplex biasa. Ini ternyata di tabel keberapa ya ini? Nih, ternyata di tabel ke sini, di sini tuh Z, J, min, C, J nya sudah optimal nih, nggak ada lagi yang positif. Maka tabel simplexnya sudah selesai. Dengan hasilnya itu
nih Z-nya itu minimumnya sama dengan 3600. Terus nilai X1-nya sama dengan 3, nilai X2-nya sama dengan 18. Nah, X5 itu kan variabel select tadi tidak termasuk. Nah, untuk nilai X3-nya kan nggak ada nih, berarti nilai tadi soalnya X1 dan X2 aja, nggak ada X3-nya. Nah, berarti ini hasilnya Z-nya 3600, X1-nya 3, X2-nya 18. Kayak gitu. Jadi yang membedakan bilangan besar M dengan dua fase itu pertama, di dua fase itu ada dua fase pertama dan fase kedua. Pertamanya itu berisi fungsinya itu fungsi dari variabel artifisialnya aja, dan untuk fase keduanya itu berisi fungsi tujuan dan variabel select. Nah, untuk bilangan besar M ini tuh fungsi Z-nya itu semua variabel select dan variabel artifisialnya digabung, tapi koefisien dari variabel artifisialnya itu bilangan besar M yang nilainya positif. Untuk pengerjaan di tabelnya tabel sintaknya itu sama mau itu dua fase atau bilangan besar M atau yang biasa itu sama semua gitu. Sekian yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyain aja. Semoga lancar kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.